Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Di video saya kali ini akan mereaksi beberapa video yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi atau dikenal dengan KDM. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa tombol loncengnya juga diklik biar dapat notifikasi video-video terbaru dari Kapa Channel. Oke, let's go. Ini diunggah oleh akun Ono Surono di IG. Dia adalah ketua DPRD yang jelas mengkritik KDM. Kritikan ini bagus juga ya, agar kinerjanya lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk Jawa Barat. Dan ternyata saya nemu juga video balasannya. Namun bukan KDM yang menjawab kritikan dari Ono Surono tersebut. Yang menjawab adalah sekdanya. Kita simak ya. Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jawa Barat yang istimewa. Ayah wae ya mah hoaxnya muncul di beranda media sosial seolah-olah belanja Provinsi Jawa Barat ya, APBD Provinsi Jawa Barat merosot. Pendapatan APBD Provinsi Jawa Barat anjlok. Eta teleres alias kabar bohong alias tidak benar. Yang benar adalah tempo hari Pak Menteri Dalam Negeri yang melakukan evaluasi untuk 38 provinsi ya, realisasi APBD 2025 per 4 Juli 2025 untuk belanja ya APBD Pemda Provinsi Jawa Barat. Realisasinya, penyerapannya terakhir itu menembus 38,79%. Ya, berarti bagus dong, berada di atas rata-rata nasional, yakni 31,81%. Ya, jauh di atas rata-rata nasional. Hanya saja peringkatnya untuk bulan ini, ya, Provinsi DIY dan Provinsi NTB lebih baik dari kita, tapi tidak terlalu jauh. Kita berada di posisi ketiga terbaik nasional. Jadi topar kotop selaras nama begitu. Demikian juga dengan pendapatan. Seolah-olah pendapatannya anjlok, tidak. Pendapatan kita berada di atas rata-rata nasional, luar biasa ya, tinggi juga 44,72%. Ya, sementara nasional rata-ratanya ada di 43,62%. Hanya saja peringkatnya memang kita ada di peringkat ke-12 dari 38 provinsi. Tapi jangan salah, kapasitas fiskal kita memang sangat tinggi, menembus 31 triliun. Kalau yang lain kan sebagian besar itu jauh di bawah Jawa Barat. Jadi dengan fiskal yang tinggi, tapi realisasi ya pendapatan alhamdulillah ya termasuk tinggi juga. Ya ada di 44,72%. Jadi tidak benar ya apabila ada yang mengatakan belanja kita merosot, pendapatan kita anjlok. Tidak benar. Ya justru yang harus kita pacu sekarang kualitas ya dari belanja itu. Ya ini yang sedang kami kawal dan pastikan ya, Bapak Aing, Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya seringkali mengingatkan agar hasil ya manfaat dan dampak dari belanja APBD harus dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Ya, insya Allah ya kami akan jaga terus APBD Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Lemu diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Atur nuhun. Ternyata kritikan Kang Ono dikatakan hoak oleh Sekda. Tuh kan, ini jadi pembelajaran buat kita semua ya. Kalau ada berita atau isu di medsos, jangan langsung ditelan ya, seleksi dulu. Apakah itu fakta atau hoax?
Saya selaku warga Jawa Barat, semoga DPRD dan pemerintahannya bekerja sinergis, bekerja secara harmonis. Kritikan dari DPRD juga bagus untuk membangun pemerintahan yang top, tapi harus sesuai fakta, bukan hoax. Gimana nih pendapat kalian semua nih, para penggemarnya Kang Deddy Mulyadi? Ada juga nih yang menyerang KDM gara-gara ganti nama RSUD Al Ihsan jadi Welas Asih, angkat budaya Sunda yang katanya anti Arab atau anti Islam. Makin kelihatan aslinya. Asal Kang Deddy tahu ya, rumah sakit RSUD Al Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta, karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Nah kan, malu lo ngejudge tanpa tahu akar permasalahannya. Sekarang sudah jelas, dan harusnya lo sekarang buat video klarifikasi tuh. Nih, ada video yang lebih jelasnya lagi nih dari KDM. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu.
seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003, yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, yaitu 1. Kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001. Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar, melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar. Total uang yang masuknya itu pada saat berdiri yayasan dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya 11,9 miliar. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? Penyebab terjadi tindak pidana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah. Karena apa? Karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial. Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek. Kemudian di dalamnya, karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara, dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara. Nah, ini yang menjadi problem utamanya. Untuk itu saya sampaikan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Itu saja informasinya ya. Karena apa? Karena apabila kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, ada satu hal, apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan. Jelas banget kan? Gimana kronologinya? Please deh, jangan suka bikin video yang belum tahu tentang fakta sebenarnya. Oke. Next guys. Oke, kita lanjut. Satenya ada 6, itu biaya yang dikeluarkan 6 juta golden. 6 juta kan? 6 juta golden. Makanya dikeluarkan khusus. Ya, itu 6 juta di lantai. Jadi US dollar sekarang berapa? Nah, 6 juta. Golden berapa? Golden 6 juta. Nah, kalau US dollar kan sekarang, ini zaman tahun 1800 ya. 1920. Kami 200 tahun sampai 1924. Rencananya ini untuk istana Gubernur Belanda. Pusat pemerintah. Dari video tersebut muncullah tema Habis Mulyono terbitlah Mulyadi, dan stigma KDM dibiayai 9 naga.
Ini efek dari trauma atau overthinking kali ya. Saat ini ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki, disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Aguan CS di Gedung Sate dan di Kota Bandung. Perlu saya tegaskan ya bahwa pada saat itu pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan tamu dari Yayasan Buddha Suci yang dimotori oleh Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Pak Ara Sirait atau Muamar Sirait. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Bandung yang rumahnya kumuh. Ada 500 rumah yang dibangun. Dan saat itu kami menerima resmi bersama Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian setelah itu saat saya berkunjung ke Takokak, Kabupaten Cianjur bersama Bupati, saya pada waktu itu meresmikan masjid, yang masjid itu dibangun oleh Yayasan Arta Graha. Dan di situ pasti pemiliknya adalah Pak Tommy Winata. Komitmen kami dengan Pak Tommy Winata adalah satu, bersedia membangun mengembangkan daerah terisolir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Garut dengan membangun batching plan, dan selama berpuluh-puluh tahun wilayah itu menjadi wilayah terisolir, dan kami akan melakukan secara bersama demi kebaikan. Yang kedua, menjaga Gunung Wayang dari berbagai bentuk intervensi perusakan, mengembangkan kembali habitatnya dan ekosistemnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun kawasan-kawasan perkebunan yang hari ini berubah peruntukannya, dikembalikan ke teh, ke karet, yang pada akhirnya rakyat itu bisa menjadi tuan dengan mengelola perkebunan teh dan karet yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, Yayasan Arta Graha, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembalian ekosistem dan perkebunan di Jawa Barat. Perlu saya tegaskan, sebagai gubernur, saya terbuka berhubungan dengan siapapun. Sebagai gubernur, saya terbuka terhadap dunia usaha. Selama dunia usahanya adalah dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, membayar pajak dengan baik, kemudian melahirkan regulasi tumbuhnya lapangan kerja, dan dilakukan secara terbuka. Dalam pandangan saya, tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat, bagi saya tidak ada masalah. Lebih baik jadi pemimpin yang melakukan hubungan dengan kalangan pengusaha, di YouTube-kan, di TikTok-kan, di IG-kan, dilihat di media sosial secara terbuka apa yang dilakukan, dibanding dengan mengaku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu di belakang layar timnya mendatangi oligarki meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Hidup lebih baik apa adanya dibanding dengan penuh kepura-puraan. Pemerintah perlu dunia usaha, dan pemerintah harus bekerja sama dengan dunia usaha untuk kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong kaling kong dalam pengelolaan pajak. Itulah yang dilarang oleh negara. Mari kita bangun negeri ini dengan baik. Negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pemerintah dan Jawa Barat istimewa. Menurut saya sih biarkan aja dulu ya KDM menata Jawa Barat. Jangan jangan bikin framing masa depan yang belum tentu jelas. Betul gak teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Tolong dong komen. Nama saya Keinita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Baru saja saya lulus sekolah dasar.
dan saya bermimpi bisa melanjutkan ke SMP negeri di Bantar Gebang. Nilai saya juga bagus kok. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini. Dan apa yang aku alami sekarang, aku gagal masuk sekolah negeri. Saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf ya Bu. Saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Sekiranya sekolah di swasta mahal, saya nggak apa-apa nggak usah lanjutin sekolah. Pak, Ibu, jangan ragukan cita-cita saya, karena itu akan selalu hidup. Nama saya Kaimita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang. Tadi malam saya di Depok bertemu dengan seorang anak yang tidak bisa sekolah karena dia tinggal di bibinya, sekolah SD, dia sudah 7 tahun, karena tinggal di bibinya dan dia diterlantarkan oleh kedua orang tuanya. Tidak bisa sekolah karena namanya tidak bisa tercantum di KK bibinya. Dan Pak, tadi malam juga Pak Wali Kota segera akan menangani untuk anak itu segera sekolah. Hari ini saya juga mendapat berita lagi. Di Bantar Gebang, Kota Bekasi, seorang anak gagal diterima di SMP negeri. Nah, saya tidak tahu faktor penyebabnya apa, tetapi bagi saya, pendidikan dasar 9 tahun adalah sebuah kewajiban negara. Untuk itu, saya sudah WA Pak Wali Kota, dan saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menangani hari ini juga masalah tersebut. Kenapa? Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa mereka wajib sekolah tanpa biaya dan pemerintah harus menanganinya secara tuntas. Terima kasih atas semuanya. Semoga seluruh saran dan kritik untuk pendidikan bisa menyelamatkan anak-anak kita dari putus sekolah. Aduan berupa video ini langsung gercep teman-teman, ditanggapi oleh gubernur. Dulu-dulu mana ada, sekarang serasa gampang, apalagi kalau udah viral, pasti itu ditangani, yakin. Ada lagi nih video yang lain nih. Kang Deddy, berani tidak kalau sama perusahaan besar buang limbah B3 di sungai, Kang Deddy? Kalau nggak berani berarti selama ini ya cuma konten, pencitraan berarti. Kemarin-kemarin saya bela Kang Deddy. Nah, kapan bertindak nih? Buat saudaraku yang berada di Provinsi Banten, terima kasih atas kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan di Jawa Barat. Dan postingannya sudah kami tindak lanjuti dan kami telusuri. Tidak usah khawatir, saya pasti memberikan tindakan pada siapapun, mau besar mau kecil, apabila melakukan pelanggaran lingkungan. Salam hormat ya, tetap konsisten sama-sama menjaga lingkungan. Tuh, ini juga sama, langsung sat ditanggapi. Keren, top. Pada parkir ke sini gitu, kayaknya mereka juga mau tidak mau karena sudah telat, sudah jam 12, keburu beres Jumatana. Terus kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya, ini neng sana bayar dulu langsung sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, itu salah. Buat ibu yang tadi malam ngeluh masalah parkir liar di Kota Bandung mengut Rp20.000, jam 2 dini hari saya WA Kapolres Tabes Kota Bandung, dan hari ini pelakunya sedang diamankan dan diperiksa di Polres Tabes Kota Bandung. Pengaduan ibu sudah kami tindak lanjuti. Semoga Bandung semakin baik, semakin bebas dari berbagai kegiatan pungli, semakin tertata dan bebas macet. Ya ilah, masalah parkir aja yang pengaduannya lewat video pendek langsung ditangani. Saya hanya bisa support dengan doa aja ya. Semoga Jawa Barat lebih baik lagi di masa era Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.